Tapi nih suami aku tanya nih, kok kita kalau naik motor nggak ada yang maling? Tak ada orang curi ke? Helmet diletak aja macam ni. Tak ada orang jaga. Pokoknya nih ya, yang sering kena omel tuh orang Indonesia sama Thailand. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ada seorang wanita yang biasanya dia ini berobat ke Malaysia, yaitu tepatnya di Penang. Jadi ada buat pertanyaan di videonya mengenai apakah di Malaysia ini aman, disebabkan dia agak pelik ya. Mungkin dia lihat di Penang sana ada motor diparkir macam itu, tapi helmetnya itu ditinggal. Apa tidak hilang macam tu ya kan? Jadi seperti ini videonya. Hai Kak GBT Brilliant, thank you jawabannya. Iya. Tapi nih suami aku tanya nih, kok kita kalau naik motor nggak ada yang maling, nggak ada yang ngambil helm? Maksudnya helm itu aman-aman aja, maksudnya safe gitu loh helmnya nggak hilang, tetap di tempat. Helmet maksudnya ya pemirsa, helmet. Emang pernah ada kehilangan helm di Penang? Kasih tahu aku dong, tolong info ya. Di Penang kalau parkir motor helmnya bisa hilang ya, helmet, oke? Helmetnya bisa hilang ya kalau kita parkir. Thank you. Baiklah, itulah pertanyaan dari Cece ini. Jadi Cece ini selalu berobat ya ke Penang. Pernah saya buat reaction juga ya, cerita dan pengalamannya bagaimana tentang dokter dan pelayanan di hospital di Penang tepatnya ya. Jadi itu pertanyaannya mengenai di Penang sana. Saya tak pasti sebab saya jarang ke Penang sana. Tapi itu hari saya ada melawat atau pergilah bawa anak saya follow up di salah satu hospital Universiti Putra Malaya. Jadi waktu saya mau pulang itu saya lewat dari parkiran motor lah ya kan. Jadi tak sengaja lah, bukan tak sengaja, memang sengaja. Saya nak tunjuk bahwa memang tahap keamanan di Malaysia ini seperti ini ya. Halo pemirsa. Ini sekarang saya berada di Hospital Universiti Putra Malaya. Tengok apa yang saya nak tunjuk. Tak ada orang curi ke? Helmet diletak aja macam ni. Tak ada orang jaga. Security tak ada yang jaga ya. Ini parkir free. Tengok. Dia punya helmet letak je kat situ. Ini menunjukkan Malaysia sangat aman. Okay? Itu pemirsa ya, just nak buat video untuk membuktikan bahwa Malaysia ini memang diiktiraf negara yang cukup aman ya kan. Bukan kita nak cakap tak ada kejahatan di sini, ada, tapi nilailah sendiri kalau helmet pun boleh ditinggal di parkir, lepas tu tak ada yang jaga, security pun tak ada yang jaga, tapi tak hilang. Nilailah sendiri ya kan. Kalau di kampung saya tuh agaknya udah dimasukkan goni pemirsa. Lepas itu kita tengok tadi kan, helmetnya bukan yang sembarang keleng-keleng ya kan. Jadi itulah ya Cece, kalau di Malaysia ini tahap untuk simpan barang ataupun tinggalkan helmet itu saya rasa masih aman lah. Sebab ya mungkin orang lain itu udah punya helmet, buat apa setakat helmet aja nak curi tuh apa nak jadi ya kan. Oke, jadi ada satu video lagi nih saya nak reaction dan akan kongsikan kepada pemirsa mengenai culture shock yang dialami seorang mahasiswa
ex mahasiswa yang pernah belajar di university di Malaysia ini ya. Jadi beliau membezakan lah ya kan, biasa lah ya kan, namanya juga culture shock. Mungkin dia lihat di Indonesia sana tidak ada, terus dia lihat di Malaysia ini wah seperti ini seperti itu. Seperti apa videonya? Jom. Oi, pada-pada, Bub, bikin part 2-nya, Bub, bikin part 2-nya. Oke, berikut adalah culture shock ketika gue kuliah di Malaysia part 2. Jadi Oh, ini yang shock culture gue shock yang kedua, pertama itu adalah handphone murid-murid di Malaysia tuh bagus-bagus. Gue kuliah di UUM itu kan tahun 2013 sampai dengan 2017. Pas tahun-tahun segitu kan lagi ngetren iPhone 5 ya, iPhone 5 sama S4 tuh Samsung tuh. Terus gue ngeliat kanan kiri depan belakang kok handphone bagus. Apakah orang Malaysia tuh setajir ini gitu loh. Nah, sampai akhirnya Orang kaya gue tanya gitu. lah, ya kan, saking keponya biasa nih ya kan. Iya. Sifat orang Indonesia nih kepo nih ya kan. Sama, Lihat sama. ada Saya yang juga bagus kepo dikit orangnya. penasaran. Gue tanya aja, Kak, kalau di Malaysia harga handphone yang S4 atau iPhone 5 gitu berapa sih Kak gitu. Terus dia jawab lah segini gitu. Meskipun harganya jadi lebih mending daripada harga handphone di Indonesia, tapi tetap aja menurut gue itu masih termasuk mahal. Nah, gara-gara gue tanya kayak gitu, temennya ngejokes, alah, tuh beli guna uang PT-PTN lah. Gue baru tahu ternyata mereka beli handphone itu pakai duit PT-PTN. Bu, PT-PTN tuh apaan? PT-PTN itu merupakan pinjaman pemerintah. Jadi kan kalau di Indonesia mau kuliah S1 kadang ada orang yang kerja dulu, nabung apa segala rupa. Nah, kalau di Malaysia ada pinjaman pemerintah. Lo kuliah pakai duit pemerintah dulu nih. Nanti pas lo lulus, pas udah dapat gaji, lo cicil deh tuh si pemerintah. Menurut gue, uang PT-PTN tuh kategorinya besar. Gue yakin pasti di kolom komentar pada nggak setuju. Ah, PT-PTN kecil lah. Enggak. Bagi student Indonesia ya, Kak ya, Bang ya. PT-PTN tuh gede loh. Jadi, kadang ada yang pakai duit PT-PTN buat, DP dulu, ntar sisanya nyicil. Ada yang emang duit PT-PTN-nya langsung dihabisin buat iPhone gitu, ada. Terus dalam bayangan gue enak juga ya kalau begini. Kapan nih Konoha pemerintah bisa ngasih pinjaman kayak gini? Makanya di Malaysia S1 tuh kayak ya bisa dibilang kategorinya umum sih. Maksud gue bukan yang kayak kalau di sini kan wah susah mau S1, kadang D3 lulusan SMA. Ya mungkin karena program pemerintahnya juga kali ya. Pendidikan Bagus paling gitu kan, utama di sini. mencoba mendukung anak-anak yang mau kuliah. Yang nomor 2, ini kan di video sebelumnya gue nyebut ada ekskul Palapes gitu kan. Palapes tuh kayak militer lah. Nah, anak-anak yang ekskul Palapes ini suka cabut, Pak. Jadi kadang-kadang ngeganggu juga sih menurut gue. Emang cabutnya parah banget, Bu. Jadi misal nih, kita lagi di kelas, si Ira kemana? Terus temannya pasti jawab kayak, oh si Ira lagi ekskul. Kata gue, ekskulnya ngeganggu jam pelajaran. Jadi kadang-kadang kita mau present nih, udah mau present, gara-gara satu orang nggak ada, kita mundur ke minggu depan gitu. Terus yang nomor 3, Cabut tuh ini hubungannya ponteng ya, sama pemirsa. pertanyaan, Bub, kenapa sih lo nggak kerja di Malaysia? Oke, gue akan jawab. Jadi kan gue lulus itu S1 jurnalistik, ya kan? Jurusan gue namanya media teknologi, tapi gue majoringnya di jurnalistik. Nah, Malaysia itu kan negara kerajaan, atau lebih tepatnya konstitusional monarki. Jadinya media ini tuh kalau di Malaysia dikontrol kerajaan, guys. Nah, gue mikir, kalau gue jurnalistik kerja di Malaysia, ntar gue nulis artikel jadi ada batasan-batasan nih. Kalau Indonesia, menurut gue meskipun ada UU ITE, masih lebih bebas deh medianya kalau menurut gue ya. Dan juga Indonesia itu kan dinamik banget ya, negara dengan 270 juta jiwa, atau bahkan ya udah lebih sih sekarang ya. Jadi gak akan kehabisan berita gitu. Ya lo perhatiin aja dalam waktu sebulan terakhir tuh kita ada berita tentang Rubicon, terus pertarungan di Rubicon. DPR. Terus kalau dari gosip-gosip ada Indra Bekti, terus apa lagi Piala Dunia gak jadi. Jadi kayak gila dalam waktu sebulan ada 4 berita yang gede-gede banget gitu loh. Makanya gue balik ke Indonesia kerja di industri media sini. Mohon maaf nih, saya potong sekejap. Kenapa di Malaysia ini media-media sangat dikontrol oleh kerajaan?
disebabkan tidak ingin terjadinya media-media yang hadir itu adalah memberitakan berita hoax. Ya kayak di tempat kita ya kan, lihat aja banyak sangat kan channel-channel yang menyajikan berita-berita hoax yang entah apa-apa beritanya ya kan. Itulah yang tidak diinginkan oleh kerajaan di Malaysia ataupun negara Malaysia. Mereka sangat menyaring sekali media atau berita yang ingin disampaikan ke publik itu, jangan sampai berita itu hoax, beritanya itu isinya nggak benar begitu. Jadi nanti timbullah ya kan asumsi, opini ya kan. Jadi ya seperti yang terjadilah selalunya ya kan, channel-channel yang memberitakan hoax tentang Malaysia, Indonesia, terjadilah ya kan pergaduhan antara netizen Malaysia dan Indonesia. Itu yang Malaysia tak inginkan. Oke, lanjut. Yang nomor 4 nih, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kan UUM itu terletak di Kedah. Kedah itu merupakan provinsi yang Islamik guys. Jadi dia kayak Aceh gitu. Gue bahkan kuliahnya itu Minggu sampai Kamis. Weekendnya itu Jumat dan Sabtu. Terus ya otomatis kalau misalkan naik motor nggak boleh boncengan cowok cewek. Terus aurat bener-bener harus ditutup. Jadi gue nggak pernah sama sekali ngelihat orang Melayu pakai celana pendek kalau misalkan lagi di Kedah. Kalau orang Indonesia sih bodo amat ya. Makanya orang Indonesia suka kena omel. Pokoknya nih ya, yang sering kena omel tuh orang Indonesia sama Thailand. Kita berdua bestie banget dah kalau soal kena saman. Saman tuh apa, Bub? Saman itu bahasa Melayunya tilang. Jadi kalau misalkan di kampus gue nih, lo nggak nurut sama peraturan kampus, lo bisa kena saman. Dan dendanya itu masuk ke tagihan SPP. Pelanggarannya ada apa aja, Bu? Misalkan nih, gue kemalaman balik ke dalam area kampus. Karena kan gue kalau misalkan nongkrong atau mau nonton bioskop itu kan lumayan jauh lah ya, sejam ke arah kota besar. Kadang nongkrong, lupa waktu, balik kemalaman di atas jam 12 malam. Nah udah, nama lo dicatat, kena dendanya masuk ke SPP. Jujur ini strict banget sih. Gue gak kebayang kalau misalkan kampus ini ada peraturan kayak gitu. Dibakar mahasiswa kayaknya. Oh iya, perkara bakar-bakar di Malaysia juga nggak ada tuh bakar-bakar kayak di Indonesia ya. Maksud gue, kalau istilah Malaysia tuh keganasan. Nah, keganasan tuh bisa dibilang hampir nggak pernah sih cuy. Even bahkan yang medianya dikontrol aja mereka tuh nggak yang protes atau gimana, kayak ya udah gitu. Paling nih ya, paling satu-satunya demo yang pernah gue lihat di Malaysia itu pas kasusnya Najib, tapi kan itu emang udah keterlaluan ya, jadi rakyat udah turun ke jalan tuh. Tapi selain itu jarang banget sih ada berita bakar-bakar ban tuh, jarang tuh. Ya itu tadi faktor edukasi mungkin ya, karena kan seperti yang gue bilang, kalau lu mau kuliah lu ada pinjaman pemerintah. Terus juga mungkin orang-orang sana ya karena edukasinya merata dan yang pengangguran itu dikit, jadinya yang orang punya waktu buat bakar-bakar tuh juga dikit gitu loh. Kalau di sini kan pengangguran jujur banyak ya, jadi yang namanya demo, unjuk rasa tuh sangat-sangat mudah untuk disulut gitu. Ada bakar sampah ya kan? Yang terakhir ini gini loh, kan yang namanya Kedah tuh kan Islamik banget. Terus udah gitu UUM itu kan kampus negeri yang bener-bener nggak ada jurusan seni sama sekali. Tapi yang gue perhatiin di sini ya, cowok-cowok ngondek yang full face make up itu mereka masuk kelas tuh nggak pernah kena cengin atau bully gitu. Gue nggak bilang mereka harus kena bully, cuman gue sebagai orang Indonesia gitu kan ya, biasanya kan kalau ada cowok beda dikit di Indonesia lewat nih ke depan gang ya kan, ntar kalau nggak tukang ojek, tukang becak, mau kemana neng, pas begitu kan. Minimal dicengin kayak gitulah. Dan kenapa mereka berani ngelakuinnya, berarti kan tandanya setiap mereka masuk kelas dosen nggak ngoceh, terus juga teman-teman kagak ada yang ngecengin juga gitu kan. Cuman yang bikin unik, cowok-cowok kayak gitu satu paguyuban di dalam satu asrama, Pak. Soalnya kan gue di PPTM nih kan. Siapa nih kan yang anak-anak di PPTM pasti tahu lah maksud gue nih. Ya dari sini kita lihat berarti orang di UUM tuh open minded juga ya sama yang kayak gini-gini. Oke, segitu dulu. Sedikit pembetulan ya dari cerita beliau mengenai pakaian seksi, boncengan di motor begitu, itu juga dilarang ya di seluruh Malaysia, bukan hanya di Kedah sahaja ya. Dan juga untuk apa yang dikatakan beliau ini mengenai keganasan, di sini memang sangat dilarang untuk berdemo. Demo itu boleh ya, tetapi ya tidak
harus merusak harta benda awam. Contohnya bakar-bakar barang-barang awam ya, merusak harta benda orang lain, merugikan orang lain, itu bukan namanya demo tetapi keganasan. Dan itu memang sudah dilarang sangat-sangat di Malaysia ini. Jika itu ada terjadi, maka para mahasiswa atau rakyat-rakyat yang membuat ya keonaran atau keganasan seperti itu akan diambil tindakan. Nah, untuk yang laki-laki kayak agak lain-lain begitu ya kan, pakai ada makeup sedikit, itu kenapa enggak ada kayak dibully begitu kan. Di sini tidak boleh body shaming ya kan, tak boleh bully ataupun ngejek-ngejek begitu, itu ada undang-undangnya. Jadi memang di Malaysia ini agak ketat, betul tidak? Ya, hal-hal yang seperti itu memang ada tindakan yang akan diambil jika ada seseorang itu dibully atau dia tidak merasa puas hati karena diejek begitu kan, bisa dilaporkan polis dan orang yang mengejek itu akan diambil tindakan. Nah, jadi di sini terbentanglah ya kan hak asasi manusia, tetapi ada tempatnya begitu. Selagi dia tidak melanggar aturan, kayak dia nih laki-laki ya kan, terus dia berpakaian kayak perempuan, lepas itu dia pergi ke kampus ataupun ke college ya dengan pakaian wanita macam itu baru diambil tindakan. Dan lagi juga kalau ada seperti laki-laki atau perempuan yang merubah jenis kelamin mereka, di sini akan diambil tindakan. Apa pendapat pemirsa mengenai culture shock yang dialami ex mahasiswa college di Malaysia ini? Ya, agak menarik ya, sebab ada hal-hal yang dia harapkan terjadi di Indonesia, contohnya seperti PTPTN, itu sangat membantu untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliahnya ya kan. Jadi ya kita tahu ya di Malaysia ini sangat diutamakan pendidikan dan kesehatan. Jadi tak heran kalau kerajaan di Malaysia ini semaksimal mungkin ya membantu rakyatnya yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang tinggi begitu pemirsa. Ya kan, hebat ya kan. Ya, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini ya, sedikit dan banyaknya dalam penyampaian dan juga komentar saya mengenai video yang saya reaction hari ini. Ada kesilapan, saya mohon maaf. Saya langsung tidak ada sedikit pun ingin menyinggung perasaan mana-mana pihak. Ini just sharing saja, oke? Kita ambil yang jernihnya, kita buang yang keruh, oke? Jadi begitu saja di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.